tanggal lahir yang enggak sinkron bisa bikin sistem menolak pembayaran. Nomor rekening juga krusial. Rekening yang selama ini dipakai mungkin udah ditutup, pasif karena nggak pernah transaksi, atau bahkan nomor tertulis salah. Atau Bapak Ibu baru ganti buku tabungan tapi lupa lapor nomor baru. Kadang-kadang SK pensiun perlu revisi karena ada kesalahan atau data ahli waris belum diupdate saat pensiunan meninggal. Ada kasus di mana gaji bulanan tetap masuk karena sistem masih baca data dasar lama, tapi saat ada rapel yang butuh verifikasi lebih ketat, terlihat deh ada perbedaan data yang belum sinkron, makanya pembayaran rapel tertahan. Jadi tanya ke diri sendiri, yakin semua data pribadi Bapak Ibu udah sesuai, cocokkan KTP, KK, SK pensiun, buku tabungan, semuanya harus sinkron. Solusinya, cek data secara berkala, jangan nunggu sampai ada masalah baru ngecek. Ambil SK pensiun, buku tabungan, KTP, KK, cocokkan semuanya. Kalau ada perubahan, segera lapor ke kantor Taspen atau Bank Mitra. Pastikan rekening aktif, cek saldo, atau lakukan transaksi kecil di ATM atau mobile banking buat memastikan rekening masih hidup. Kalau ragu, tanya ke teller bank. Simpan dokumen penting rapi, SK pensiun, buku nikah, akta kematian kalau ada, KTP. Taruh di tempat aman dan mudah dijangkau. Golongan ketiga, pensiunan yang meninggal dunia sebelum pembayaran rapel dilakukan. Ini kondisi paling berat dan menyedihkan, tapi penting dijelaskan supaya keluarga nggak bingung. Kalau seorang pensiunan meninggal sebelum rapel dicairkan, pembayaran nggak bisa lagi dilakukan atas nama yang bersangkutan sebagai penerima aktif. Secara hukum, penerima manfaat sudah tiada, tapi hak atas rapel nggak langsung hilang. Hak itu beralih ke ahli waris yang sah. Prosesnya nggak otomatis. Ahli waris harus mengajukan klaim ke PT Taspen atau mitra bayar dan melengkapi dokumen yang disyaratkan. Formulir permohonan, pembayaran pensiun, janda, duda, anak sesuai ketentuan, fotokopi SK pensiun asli, fotokopi surat kematian dari instansi berwenang atau kelurahan, fotokopi KTP ahli waris, KK, fotokopi buku nikah untuk membuktikan status janda, duda, buku tabungan ahli waris yang aktif, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. Jadi kalau keluarga merasa hak rapel belum diterima setelah pensiunan wafat, jangan langsung menyimpulkan hak itu hilang. Hak itu ada, tapi harus diperjuangkan lewat prosedur yang benar. Sering masalah muncul bukan karena haknya nggak ada, tapi karena keluarga belum tahu langkah apa yang harus diambil, dokumen apa yang mesti dibawa, kemana mengajukan, dan gimana alurnya. Jadi pertanyaan buat keluarga pensiunan, apakah Bapak Ibu sebagai anak atau pendamping udah tahu di mana dokumen-dokumen penting orang tua disimpan? Sudah paham prosedur klaim kalau suatu saat diperlukan? Solusinya, simpan dokumen penting dengan rapi, SK pensiun, buku nikah, KTP, KK, dan pastikan keluarga tahu lokasinya. Pelajari prosedur klaim ahli waris di Taspen. Info bisa didapat dari website resmi Taspen, kantor Taspen terdekat, atau tanya ke Bank Mitra. Kalau musibah terjadi, segera urus klaim. Semakin cepat dilaporkan, semakin cepat hak ahli waris bisa dicairkan. Keterlambatan sering terjadi karena keluarga bingung dan larut dalam kesedihan. Maklum, tapi kalau bisa segera lapor, prosesnya bakal lebih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, sampai pensiunan dan penerima pensiun. Kita akan luruskan informasi yang sering simpang siur, kita susun gambaran jadwal yang masuk akal, kita pahami alokasi anggarannya, kita jelaskan siapa saja yang berhak menerima, dan yang paling penting kita bahas komponen apa saja yang benar-benar masuk ke rekening Bapak, Ibu,
Tujuan saya satu, supaya tidak ada salah paham dan tidak ada ekspektasi yang terlalu tinggi atau justru kekhawatiran yang tidak perlu, karena semuanya kita rujuk pada pola kebijakan yang berlaku. Dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Tahun 2026, sinyal kebijakan pencairan THR juga kembali menguat. Artinya ini bukan sekadar kabar burung yang tidak jelas ujungnya. Secara garis besar, pemerintah menyiapkan kebijakan THR untuk diberikan kepada jutaan aparatur negara yang mencakup PNS pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta kelompok yang seringkali paling cemas menanti kepastian, yaitu pensiunan dan penerima pensiun. Jadi, Bapak Ibu, pensiunan mohon tenang karena dalam kebijakan THR, pensiunan dan penerima pensiun biasanya masuk secara eksplisit sebagai penerima. Selama status pensiun Bapak Ibu aktif dan tercatat sebagai penerima pensiun bulanan secara rutin, maka pada prinsipnya Bapak Ibu juga termasuk dalam daftar penerima THR. Setelah kabar kebijakan, poin kedua yang sering menjadi perhatian adalah alokasi anggaran. Banyak orang menilai besaran THR dari angka total anggaran nasional yang disiapkan. Untuk tahun 2026 beredar informasi bahwa anggaran yang disiapkan berada di kisaran 55 triliun. Angka ini besar dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli, membantu kebutuhan menjelang hari raya, serta menggerakkan konsumsi masyarakat ketika Ramadan dan Idul Fitri tiba. Namun Bapak Ibu perlu pahami dengan tenang dan realistis, besar anggaran nasional tidak otomatis. Berarti nominal per orang pasti naik drastis karena besaran THR per penerima tetap mengikuti formula dan komponen penghasilan yang diatur dalam regulasi resmi. Kenaikan alokasi bisa terjadi karena jumlah penerima bertambah, struktur gaji dan pensiun mengalami penyesuaian, ataupun karena pemerintah memasukkan komponen tertentu sesuai kebijakan tahun berjalan. Yang membuat THR tahun ini berbeda dari 2 tahun sebelumnya adalah adanya tambahan komponen pembayaran. Selain mendapat THR sesuai dengan besaran gaji pokok dan tunjangan melekat seperti biasanya, tahun ini seluruh penerima juga mendapat tambahan pembayaran sebesar 50% dari tunjangan kinerja. Ini kabar gembira yang sudah lama ditunggu-tunggu. Menteri Keuangan sendiri yang menegaskan bahwa THR kali ini adalah yang paling besar dalam 2 tahun terakhir, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Untuk membiayai seluruh pembayaran THR ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 34,3 triliun rupiah khusus untuk THR. Namun kalau kita gabungkan dengan program bantuan sosial lainnya yang juga dicairkan dalam periode yang sama, total angkanya melonjak hingga 55 triliun rupiah, angka yang luar biasa besar. Dan dari angka itu, hampir 9,4 juta jiwa akan menerima manfaatnya. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilupakan. Seluruh ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, Polri, hakim, dan para pensiunan, semuanya masuk dalam daftar penerima. Sekarang soal besarannya. Untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim, THR yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, ditambah 50% tunjangan kinerja. Untuk ASN daerah, besarannya mengikuti skema yang sama dengan ASN pusat, namun disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Sementara untuk para pensiunan, besaran THR dihitung berdasarkan uang pensiun bulanan yang biasa diterima. Masing-masing berbeda dan itu wajar. Sistem pensiun kita memang dirancang proporsional berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Tapi sebelum kita terlalu fokus pada THR, ada satu isu yang jauh lebih besar dan lebih panjang dampaknya yang sedang ramai dibicarakan sejak Jumat 28 Februari 2026, yaitu soal rapel kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan APBN 2026. Isu ini seperti bola salju yang terus membesar. Setiap grup WhatsApp pensiunan, setiap forum online, setiap obrolan di pos ronda membicarakan hal yang sama. Benarkah ada rapel? Siapa yang berhak? Berapa yang akan diterima? Dan yang paling sering ditanyakan, kapan cairnya?
Gue mau jawab satu persatu dengan jujur dan apa adanya. Pertama, soal apakah itu benar. Ketika sebuah kebijakan disebut masuk dalam skema APBN, itu artinya ada arah kebijakan yang dikaitkan dengan penganggaran negara. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, kalau sesuatu masuk APBN, secara prinsip pos anggarannya sudah disiapkan, kebutuhannya sudah dihitung, dan prosesnya harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan negara. Ini berbeda dengan sekedar janji yang mengambang tanpa proses. Jadi ini kabar baik. Tapi apakah langsung cair begitu masuk APBN? Sayangnya tidak sesederhana itu. Proses negara punya jalurnya sendiri. Ada tahapan yang harus dilalui dan tidak bisa dilewati begitu saja. Tahapan pertama adalah penetapan kebutuhan anggaran. Kementerian Keuangan harus menghitung total dana yang diperlukan, dan ini bukan pekerjaan mudah karena pensiunan itu beragam. Ada berbagai golongan, masa kerja yang berbeda-beda, status penerima yang berbeda, dan periode rapel yang juga bisa berbeda. Semua itu memerlukan kalkulasi yang teliti dan menyeluruh. Tahapan kedua adalah penyesuaian komponen belanja dalam penganggaran negara. Setiap perubahan atau penambahan pos belanja harus mengikuti mekanisme yang berlaku, mulai dari administrasi internal, koordinasi lintas lembaga, hingga kalau diperlukan ada pembahasan dengan legislatif sesuai aturan yang berlaku. Tahapan ketiga adalah penyusunan aturan teknis. Ini adalah tahapan yang paling penting, karena tanpa aturan teknis, pelaksana di lapangan tidak bisa bergerak. Aturan teknis bisa berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri, tergantung skema kebijakan yang dipilih. Di dalam aturan teknis itulah nanti akan dijelaskan secara rinci siapa yang berhak menerima, periode rapel dihitung dari kapan, komponen apa saja yang masuk perhitungan, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan jadwal pelaksanaannya. Tahapan keempat adalah sinkronisasi data. Nah, ini yang paling sering menyebabkan keterlambatan dan paling banyak memakan waktu. Data pensiunan harus valid secara keseluruhan. Nama, tanggal lahir, golongan terakhir, masa kerja, status penerima apakah pensiunan langsung atau janda duda atau terusan, nomor rekening, bank penyalur, hingga status kepesertaan aktif sesuai verifikasi. Semua itu harus sinkron antara basis data lembaga terkait dan basis data penyalur. Kalau satu saja tidak cocok, bisa terjadi penundaan untuk orang tertentu, meskipun keseluruhan proses berjalan lancar. Tahapan kelima adalah simulasi perhitungan. Setelah data dianggap valid, barulah sistem mulai menghitung rapel. Konsep rapel pada dasarnya adalah selisih antara yang seharusnya diterima dikurangi yang sudah diterima dikali periode yang telah ditetapkan. Ini menghasilkan nominal yang berbeda-beda untuk setiap orang. Dan itulah yang sering jadi bahan banding-bandingan. Pak A dapat sekian, Bu B dapat sekian. Kenapa beda? Jawabannya bukan ketidakadilan. Itu adalah hasil proporsional berdasarkan riwayat kerja dan ketentuan yang berlaku. Tahapan ke-6 dan terakhir adalah pengesahan dan pencairan. Dana dari kas negara disalurkan ke lembaga penyalur sesuai mekanisme, lalu diteruskan ke bank-bank penyalur, dan akhirnya barulah masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya kapan cair, dengan mempertimbangkan semua tahapan tadi, realistisnya proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan dari saat isu menguat. Jika isu ini menguat sejak akhir Februari 2026, maka perkiraan pelaksanaan teknis paling cepat bisa mulai terlihat di sekitar bulan April atau Mei 2026. Tergantung seberapa cepat aturan teknis diterbitkan dan data tersinkronisasi. Tapi tanggal yang paling aman untuk Bapak dan Ibu pegang adalah tanggal yang resmi dari pengumuman pemerintah, bukan dari grup WhatsApp atau konten yang tidak ada sumbernya. Sekarang bicara soal siapa yang berhak menerima. Berdasarkan skema yang biasanya diterapkan dalam kebijakan seperti ini, target penerima umumnya mencakup pensiunan ASN, baik PNS pusat maupun daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda atau duda, serta penerima pensiun terusan anak yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Secara prinsip, tidak ada kelompok yang ditinggalkan selama status penerimanya sah, datanya valid, dan masuk dalam mekanisme yang ditetapkan. Namun sekali lagi, kata kuncinya adalah sesuai ketentuan dan aturan teknis yang akan diterbitkan. Karena selalu ada detail yang hanya bisa dipastikan setelah aturan resmi keluar. Misalnya, apakah periode rapel dihitung mulai dari bulan tertentu?
Apakah berlaku untuk semua penerima atau hanya yang pensiun di periode tertentu? Semua itu baru bisa dijawab setelah petunjuk resmi terbit. Selain THR dan rapel, ada satu kabar lagi yang tidak kalah penting. Pemerintah juga telah merencanakan pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dan pensiunan yang rencananya akan dibayarkan pada bulan Juli mendatang. Tepatnya diperkirakan sekitar tanggal 6 atau 7 Juli 2026.